terkasih dalam Kristus Yesus. Haleluya. Selamat pesta Paskah. Hari ini hari raya kemenangan kita bersama. Yesus telah bangkit. Dalam bacaan Injil tadi kita dengar jelas kisah kebangkitannya. Maria Magdalena dan wanita-wanita yang lain sudah beli rempah-rempah untuk datang ke makam Yesus. Tadi malam kita dengar bacaan, dalam perjalanan mereka bercakap-cakap, siapa yang akan guling batu? Karena makam orang Yahudi itu dalam bukit yang digali membentuk gua. Setelah jenazah dimasukkan, dibaringkan di dalam, lalu ditutup dengan batu besar sebagai pintu. Harus ada tenaga yang kuat untuk membuka pintu itu, sehingga mereka bisa masuk dan menabur rempah-rempah. Sama seperti kita, kalau ke makam, mengunjungi kubur keluarga, orang tua, sanak saudara, bawa lilin dengan rampai bunga. Tetapi sesampainya di sana, perempuan-perempuan ini melihat bahwa batu penutup makam sudah digulingkan. Mereka langsung berlari pulang, memberitahu murid-murid dan Simon Petrus. Mereka tahu bahwa jenazah Yesus sudah tidak ada di situ. Dan mereka berpikir pendek bahwa pasti orang sudah curi. Entah untuk keperluan apa, tidak tahu. Yang pasti jenazahnya tidak ada di situ. Kegemparan di kalangan para murid pun terjadi. Maka Petrus dan murid yang lain itu berlari cepat mau membuktikan kebenaran kata-kata para wanita itu. Sesampainya di sana mereka lihat bahwa benar jenazah Yesus tidak ada, kain kafan sudah terletak di tanah, tidak lagi di atas tempat membaringkan jenazah. Dan yang menarik Bapak Mama sama saudara yang terkasih, cerita kebangkitan ini sangat detail ditulis oleh Yohanes. Kita dengar tadi, sangat mendetail. Kain kafan itu sudah terletak di tanah. Sedang kain pelu yang biasanya dipakai untuk menutup muka jenazah tidak terletak dekat kain kafan lagi, tetapi agak di samping di tempat yang lain dan sudah tergulung. Jadi kita bayangkan, sesudah Yesus bangkit, dia tidak langsung jalan begitu saja. Kain kafan terletak di tanah, berarti waktu Yesus bangun, kain itu macam kita bangun tidur tuh, selimut jatuh ke tanah. Tetapi kain yang menjadi penutup muka Yesus tidak jatuh ikut dengan kain kafan, entah di tempat jenazah itu dibaringkan atau jatuh ke tanah, tidak. Tetapi dalam posisi tergulung. Berarti waktu sudah bangkit, kain kafan Yesus bilang, "Maulah sudah, kau sudah jatuh." Tapi kain yang menutup muka ini Yesus masih sempat gulung. Sama saudara, umat Allah yang terkasih dalam Kristus Yesus, kain pelu penutup muka jenazah, muka mayat itu dipakai untuk menutup mukanya. Dan kepercayaan orang Yahudi, nanti ketika di akhir zaman orang itu bangkit, hidup lagi, dan dia membawa dengan kain itu sebagai identitas. Jadi di dunia kita punya KTP, nama Yohanes Fenga, nama Maria Lelos. Waktu mati nanti, kartu tanda-tanda identitas kita itu berupa kain pelu itu. Dan budaya kebiasaan ini yang gereja adopsi sampai sekarang. Ketika dibaptis, masing-masing kita dibalut dengan kain putih. Dan kebiasaan tradisi kita, kain putih itu ditulis dengan nama kita masing-masing. Jevaru Gradus, Kletus Doko. Itulah yang menjadi identitas kita, disertai dengan tanggal lahir dan tanggal baptis. Menjadi identitas kita sebagai anggota gereja, sebagai milik kepunyaan Tuhan yang harus kita bawa
Coba sebentar pulang rumah masing-masing, cek kain itu masih ada tidak? Jangan tanya kita yang tua ini, yang loek-loek ini, mereka punya kain masih ada tidak? Jangan sampai sudah lapiring. Kain penutup jenazah itu menjadi identitas. Sebagaimana kita yang sudah dibaptis dan dikenakan pakaian putih, kain, menjadi identitas kita. Dan identitas itu sudah kita peroleh jauh hari sebelum kita memiliki pekerjaan-pekerjaan lain. Kita dibaptis rata-rata masih bayi. Belum tahu besok-besok ini dia jadi guru, dia jadi tenaga kesehatan, tukang suntik, manusia dan hewan. Belum tahu besok-besok dia ini jadi juragan sapi, kerbau. Tidak ada orang yang tahu dia ini besok-besok jadi anggota DPR, jadi kepala desa, jadi ketua dan anggota BPD. Tidak ada yang tahu. Tetapi yang pasti bahwa kita dibaptis menjadi anggota gereja dan identitas itu sudah kita miliki sejak dulu. Tetapi dalam perkembangannya, seringkali identitas itu dinomorduakan. Yang kita terima lebih dulu menjadi nomor 2, yang kita terima kemudian menjadi nomor 1. Kami tidak bisa terlibat karena kami sibuk dengan tugas pokok kami. Tugas pokok apa? Sibuk buat rempel dan kisi-kisi, sehingga kami tidak bisa latih kor. Kami sibuk urus yang mati-mati harus kubur, stres karena dia mati, capek gali kubur tiap hari mati, maka kami buang saja di kali. Kami tidak bisa buat apa-apa karena kami sibuk dengan tugas pokok. Sebagai orang terbaptis, tugas pokok kita adalah melaksanakan perutusan baptisan kita. Setiap malam Paskah, tadi malam, setiap kali ada penerimaan sakramen baptis, juga sakramen komuni, sambut baru, kita selalu memperbaharui janji baptis. Apakah saudara menolak kejahatan dalam diri saudara sendiri dan dalam masyarakat? Ya, saya menolak. Tapi curi jalan terus. Pukul orang punya anjing yang tidur di pinggir jalan, jalan terus. Orang kejar mulai lari sembunyi. Ya, barusan terjadi di Weulaci. Juga menolak kejahatan dalam masyarakat. Ya, saya menolak, tapi tahu dia di sana korupsi, diam-diam, molosin. Tahu dia di sana selingkuh, diam-diam. Kenapa? Nanti kami hubungan rusak. Apakah saudara menolak godaan-godaan setan dalam bentuk takyul, perjudian dan hiburan yang tidak sehat? Ya, saya menolak. Menolak takyul setan? Ya. Tapi jalan malam, turun bawa belek di pohon beringin besar sana, awas. Jangan yang pohon besar, memang semua orang takut. Siapa yang berani malam-malam naik ke ini zaun? Deka. Apakah saudara menolak perjudian? Tadi malam saya dengar bagian 2 ini tidak semua jawab. Ada ya, saya menolak. Ada yang masalah tiap pagi wajib dari rumah ke rumah tanya orang punya mimpi ini. Kau mimpi apa? Di sebelah bilang saya mimpi turun dari pohon, di sebelah bilang saya mimpi naik pohon. Kau cakar sudah. Baku lawan kau itu, satu naik satu turun. Minum kopi nikmat, sudah habis itu kasih istri cuci gelas. Jangan Bapak gelas mana? Kau tunggu dulu, saya masih balik ini nih. Lalu lihat. Saya rasa ampas kopi aliran air itu sama saja. Kamu bisa lihat itu manu, itu jarang, itu deke. Bagaimana cara lihat? Sudah tahu bahwa tidak ada orang yang kaya dari judi, yang ada tekor. 1 bulan 30 hari, 1 hari 3 kali, pagi, siang, sore.
Malam juga 4 kali. 1 kali pasang 10.000 kali 4 40.000 kali 30 hari 4 kali 3 12 1.200.000. Iuran yang hanya 450, aduhai, apalagi orang bawa belek. SPP anak tunggak, ijazah sekolah tahan, protes, ngomel. Anak sudah dapat ilmu. 1 bulan berapa tadi? 1.200.000. Tidak dapat. Hari pertama di bulan berikut dapat 2 angka 10 kali pasang, dapat hanya 150. Wah, saya dapat. Bangga. Dapat berapa? 150. Bulan lalu keluar sudah 1.200.000. Jadi ya kurang 150, jadinya 1.050.000 yang tekornya. Tidak sadar. Herannya kita berani pinjam koperasi harian 40% bunga. Ini hari ambil, besok mulai cicil. Tapi ambil untuk apa? Iuran tetap tunggak. Apa nih? SPP sekolah tetap tunggak. Rumah tetap miring. Mau beli bibir merah, sekarang pakai masker. Tidak ada guna. Mau merah, mau kuning, mau belang-belang hijau hitam, tutup masker, tidak laku. Kecuali catok rambut, memang pantas. Listrik kita panik, redup, terang, redup, terang. Saya lihat waktu masa puasa itu biasa-biasa, kalau jalan biasa segini, Romo. Tapi sekarang semenjak Minggu Palma kemarin selalu Romo. Sesudah bangkit, Yesus masih menggulung kain penutup wajahnya. Dia masih ingat akan tugas sebagai utusan Bapa, sebagai pelayan Bapa, menggulung kain penutup mukanya, membereskan segala sesuatu sebelum dia kembali ke surga, sebelum dia meninggalkan makam itu menjadi kosong. Ini menjadi teladan kita, hal kecil, hal sepele. Tetapi kita biasanya sibuk dengan hal-hal besar dan menyepelekan hal-hal kecil. Tenda harus ada, kursi harus ada, menu menu makanan harus penuh meja. Semua sampai dengan seragam pelayan, seragam keluarga lengkap. Senduk, piring, garpu semua, nyiru, pinjam siapa punya, dandang besar, dandang kecil, dandang sedang. Sesi kupas telur, burung puyuh untuk sup. Tapi biasanya lupa dengan hal-hal kecil. Siapa? Oke, sesi penerima tamu, penempatan tamu ada. Tapi siapa yang harus mengurus? Misalnya camat diundang, dia tempatnya di mana? Romo diundang, kalau datang duduknya di mana? Hal-hal kecil itu biasanya terlewatkan. Menyosong pasar begini semua disiapkan. Kor siapa, organis siapa, dirigen siapa yang dekorasi kaki lilin, semua. Tapi hal-hal sepele, bagian-bagian terakhir harus diperiksa. Anggur sudah ada belum? Anggur bersih atau ada lalat? Tempat duduk bagaimana? Tenda, ya sesi tenda ada, tapi bagaimana? Siapa yang lap kursi, siapa yang atur kursi? Atur kursi mungkin ada, tapi siapa yang lap? Bagaimana pengatur? Hal-hal kecil, justru yang kecil itu yang jika tidak diperhatikan akan membuyarkan semua yang besar-besar itu. Yesus memperhatikan sampai hal mendetail. Semasa hidupnya juga hal kecil Yesus perhatikan. Ketika datang orang sakit, orang buta, dia mau sembuhkan tapi tidak langsung, dia duduk, ludah di tanah, kulit-kulit tanah, gosok di tanah. Hal kecil, sederhana, tetapi menghasilkan daya keselamatan. Orang buta itu menjadi sembuh.
Kita biasanya sibuk mencari ketenaran, nama besar. Oh, itu karena saya. Tetapi ketika dites hal-hal kecil, kalang kabut. Angkat kursi tidak, tapi ketika mendapat pujian karena ruangan ini diatur rapi, oh itu siapa dulu? Ini. Biasanya bapak-bapak itu. Padahal dulu terima babi. Saya biasa ngomong, jangan jadi babi, jangan seperti babi. Makan daun pepaya satu buah saja, makan di pesole sini, di reok bisa dengar, di laki bisa dengar. Heboh di luar rumah tuh ngeri. Paling ini, paling itu, paling ini. Pulang ke rumah macam babi, rumah kita urus. Kandang manusia yang sapu, siram. Istri anak lebih senang kalau dia di luar rumah. Kenapa? Kalau pulang rumah tuh piring terbang, senduk melayang. Sama juga istri-istri, jangan terlalu cerewet. Benar, kodrat perempuan itu cerewet, tetapi rem-rem. Jangan sampai suami lebih senang di rumah karena istri selalu berkotek. Dia tidak ribut kecuali dia tidur. Tetapi walaupun tidur tetap ribut. Kenapa? Belajar dari ayam. Dulu waktu nikah terima ayam. Lihat ayam, ambil air, tidak langsung telan. Dia lihat ke langit dulu, baru telan. Ambil lagi, komat kamit, baru telan. Ayam saja untuk satu teguk air saja masih lihat langit, masih berdoa. Kita yang terima ayam waktu nikah, aduhai bersaingnya minta ampun. Di sebelah sudah ada bibir merah kuning, bapak kuning. Di sebelah sudah ada pita rambut yang ada rambut palsunya. Bapak, yang ada rambut palsu saya punya pita biasa dari Binen. Bersaing, mati punya. Apalagi menjelang pasca ini bilang, sudah biasa pakai makariso. Tiba-tiba di sebelah bilang, saya ini catok pakai baru, namanya mibake. Kalau gitu kami juga mau mibake. Mibake kamu tahu? Minyak babi kental. Bersaing dan lupa untuk bersyukur atas situasi yang ada saat ini. Susah-susah, tetapi masih ada orang yang lebih susah dari kita. Maka teladan Yesus Kristus mengajak kita memperhatikan hal-hal kecil, sehingga yang kecil itu beres, tidak membuat kita jadi tukang mengeluh. Yang terjadi sekarang adalah mengeluh. Sekarang hujan banyak, panjang macam begini, mengeluh. Hujan terus tiap hari. Jangan mengeluh, kita di daerah panas, daerah tandus. Syukur bahwa tahun ini masih hujan, kita masih bisa tanam jagung lagi mungkin. Jangan hanya mengeluh. Babi mati semua kami ini nih. Syukur bahwa babi yang mati, bukan manusia yang mati. Bayangkan kalau virus itu menular ke manusia. Syukur babi dia menular ke kambing, menular ke sapi, menular ke babi hutan, tidak sampai ke kita. Kalau bilang kita juga bisa kena lalu mati, selesai. Hal kecil tetapi harus menjadi sebab kita untuk bersyukur. Covid, yang ada kita hanya mengeluh. Tidak bisa bayar iuran. Covid. Tapi tidak pernah bersyukur bahwa di tengah Covid, pembatasan kegiatan, jaga jarak, membatasi keluar rumah, Tuhan lewat pemerintah tiap bulan kasih 600. PKH tambah telur, tambah ayam, tambah beras 20 kilo. Tapi yang ada mengeluh. Ketika pengurus KUB datang mau data kakak, tidak, saya jompo.
Saya gabung dengan anak. Ada lagi yang sembunyi kakak. Tapi ketika RT datang atau kepala dusun datang, mau datang untuk terima bantuan, oh kami kakak sendiri. Perhatikan hal-hal kecil sebagaimana Yesus buat. Karena dialah teladan solidaritas kita. Kita diajak dengan hari raya kebangkitan ini untuk bangkit. Buang jauh egoisme, hanya memikirkan kebahagiaan, sukacita dan kesenangan diri sendiri. Ingat dengan orang lain. Kita bisa ada seperti ini saat ini karena orang lain. Kita ada karena ada cinta Bapa dan Mama. Kita ada karena dulu mama kita berjuang waktu melahirkan kita antara hidup dan mati. Kita bisa seperti sekarang karena Bapa dan Mama cari makan, suap kita. Suap di sini, sebentar dia lari ke sana, kejar ke sana, suap di sana, lari ke depan. Coba lari macam itu, mama bilang saya pesek kok mati saya. Tidak ada kita sekarang. Kita bisa seperti sekarang karena kehadiran orang lain, guru yang mengajar kita, mendidik kita, teman-teman kita, tetangga kita yang membentuk kepribadian kita menjadi seperti saat ini. Kita menjadi seperti saat ini karena ada sesama anggota KUB, sesama anggota RT, lingkungan, stasi, desa. Maka ketika orang lain memberi dirinya untuk diri kita, kita juga harus memberi diri kita untuk orang lain. Jangan egois. Ada latikor, biar kamu saja, kamu yang bisa baca teks, kami ini baca rabun. Biar teks dekat tidak bisa, teks jauh lagi tidak bisa. Tapi kalau baca Nona Harten, As Klaver bisa. Atau kemarin saya bilang, datang dari Reok naik ke Pesolek untuk ibadat, untuk misa, kami jompo, kaki ngilu. Tapi pergi nonton tinju di Takdo, di Ngolonio, di Wewoloe, paling depan. Kenapa? Ada daging. Karena itu Bapak Mama sama Saudara, umat Allah yang terkasih dalam Kristus Yesus, mari dengan semangat kebangkitan ini kita meneladani Yesus, berjalan sambil berbuat baik di mana saja kita berada. Kita membagikan kebaikan, kita menularkan virus cinta kasih, pengampunan, perdamaian, berani mengakui salah dan berusaha untuk bertobat dengan rekonsiliasi, perbaikan hubungan dengan sesama. Kita berjalan berkeliling dunia ini sambil terus menjadi ragi, bacaan kedua tadi. Menjadi ragi yang mengembangkan adonan supaya menjadi kue yang enak dimakan, empuk. Kita menjadi ragi yang membuat adonan kehidupan KUB kita sungguh menjadi KUB yang hidup, yang bertumbuh dan berkembang, empuk untuk dihidupi bersama. Jika hari-hari lalu sebelum Paskah ini kita menjadi orang yang kepala batu, yang tukang melawan, yang selalu tanya pengurus KUB, kamu tidak ada kerja lain kan tiap hari datang ke saya punya rumah? Yang malas tahu dengan kegiatan-kegiatan bersama, kita buang semua itu. Tadi bacaan bilang, buang ragi yang lama, karena kamu tidak beragi. Biarkan ragi baru kebangkitan Kristus ini menjiwai kita, sehingga kita pun menjiwai sesama kita dan diri kita sendiri untuk mengembangkan, untuk menumbuhkan kehidupan KUB, kehidupan bersama dengan lebih baik dari hari kemarin. Selamat Hari Raya Paskah, mari kita bangkit dan bangkit untuk bersolider, memperhatikan hal-hal kecil dan menjadi ragi yang baik dalam hidup harian bersama dengan semua orang. Semoga